abadi selamanya. Special HUT DKI Jakarta. Netizen, kembali lagi bersama aku Cema Dan Daniar tentunya. Di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Yes, dan kita juga akan mengulik komentar dari para netizen karena kita udah ada di CNN Celebrity and Netizen Special HUT DKI Jakarta. Nyok kita ngarang ondel-ondel nyok. Ondel-ondel ada anaknya. Nyok. Anaknya ngigel tertiteran. Selamat ulang tahun buat DKI Jakarta. Nih ada artikelnya di belakang ya. Jakarta Hajatan, ini rangkaian acara HUT ke-495 DKI Jakarta sebulan penuh. Sebulan penuh Jakarta punya hajatan. Betul. Selamat ulang tahun buat DKI Jakarta. Semoga semakin maju ya kan. Semakin kesini semakin tertib lagi. Betul masyarakatnya, banget. warga-warganya. Pokoknya doa yang terbaik buat DKI Jakarta. Nah kalau udah ngebahas tentang Jakarta ini nggak pernah jauh-jauh dari yang namanya ondel-ondel. Budaya apa ya, suku Betawi. Dan ini dia yang ada di depan kita. Roti buaya. Seperti ini artikel yang di belakang. Fakta unik roti buaya, kuliner ikonik yang selalu ada di pernikahan adat Betawi. Kayak yang tadi kita udah Bener bahas banget. nih. Pokoknya kalau dari Jakarta udah pasti nggak jauh-jauh dari namanya Betawi. Bener Dan ini salah satunya, ini roti buaya. Nah ini usut punya usut, ternyata roti buaya ini banyak memiliki fakta menarik. Jadi kenapa selalu ada dua? Ini melambangkan suami istri. Nah biasanya nih kalau acara pernikahan itu salah satu pasti ada yang lebih besar. Nah itu tandanya itu yang cowok. Terus kalau istri biasanya dia yang kecil. Karena ini hari ini kita bukan acara nikahan, makanya sama besarnya. Sama besarnya. Dan yang lain juga ada lagi nih. Kalau misalnya roti buaya itu pertanda kesetiaan, ya kan? Kesetiaan orang Betawi atau pasangan. Karena kan kalau misalkan buaya ini tuh kan kalau misalkan dulu, kalau misalkan kita nih sebagai anak muda identiknya, lu buaya gitu. Lu playboy gitu. Beda kan? Tapi kalau misalkan di adat Betawi ternyata buaya itu melambangkan kesetiaan. Karena memang kan kalau buaya itu dalam seumur hidupnya yang jantan ini hanya menikah satu kali sama betinanya. aja sama betinanya. Makanya luar biasa ya ternyata fakta di balik semua itu. Dan ini ada lagi ya. Terus biasanya itu kalau sekarang kan udah bentuknya roti. Betul. Ya kalau dulu itu enggak, dulu tuh dari anyaman. Oh, dari anyaman. Berarti nggak bisa dimakan kalau dulu. Nggak bisa dimakan, beda gitu ya. Terus ada lagi nih, kalau dulu ya roti buaya itu nih biasanya selalu dibikinnya itu plain, alias nggak ada rasanya dan dibiarin aja udah. Gitu, bentar, ini mau diapain? Makan. Nggak boleh, Daniar. Kan kalau misalnya roti buaya tuh Itu harus ngapain di sini? Roti buaya itu harus disimpan untuk melambangkan kalau misalkan kesetiaan dari sang buaya ini gitu dari kita. Gitu loh. Jadi harus dibiarin aja nanti biar dimakan usia, biar aja dimakan terbusuk usia. gitu loh. Cuman ya kan namanya kita kan sebagai manusia ini kan harus ngerti ya. Aduh sayang kalau itu kalau sampai dibiarkan busuk mubazir. Makanya makin kesini dengan adanya teknologi, dengan perkembangan orang juga akhirnya sekarang roti buaya ini udah ada rasanya macem-macem. Oh iya nih, kalau saya coba lihat kayaknya ada coklat-coklatnya gitu ada ya. Ada coklatnya, benar. Yang ini kita punya adalah rasa coklat. Jadi udah biar nggak mubazir lagi gitu. Jadi ya. Namanya juga perkembangan zaman. Betul. Tapi yang namanya hakikatnya tentang yang namanya roti buaya ini tetap melambangkan suami istri, melambangkan kesetiaan. Terus dulu bikinnya itu dari anyaman. Dibiarkan aja. Kalau dulu kan cuma dipajang aja nih. Kalau ada roti buaya ya udah dibikin, dibiarin aja sampai membusuk. Karena ya itu tadi menggambarkan kesetiaan seorang suami. Harus seperti itu netizen. Emang zaman sekarang ya kan? Harus setia ya. Harus setia. Emang zaman sekarang kalau udah ngebahas buaya itu intinya adalah seorang pria yang nggak setia. Padahal kan sebenarnya the real buaya itu dia hanya sekali gitu loh dalam seumur hidup. Mungkin karena ada daratnya jadi banyak ya. Sama juga nih kayak para artis gitu kan. Para artis ya benar juga lah. Banyak para artis tuh yang kayak belum cerai tapi udah punya pasangan lagi.
Oh gitu. Dan selain itu nih, saya mau tadi baru dengar juga kalau misalkan ternyata uniknya dari buaya aslinya nih ya. Ternyata buaya itu kalau misalnya yang jantan tidak pernah kawin dengan betina lainnya. Malah Tapi yang kebalikannya, cewek. malah betinanya yang sering kawin dengan jantan lainnya. Jadi cewek kalau misalnya cowok itu setia loh sebenarnya. Malah yang cewek nih bisa Iya, dipertanyakan. makanya ya ini macem-macem lah ya. Makanya itu tadi mungkin kalau buaya kan ada daratnya, kalau ini enggak. Ya kan sebenarnya aku pengen banget makan ini. Cuman ya seperti biasa netizen, kalau udah ada Daniar, ada Cema, ini selalu ada yang namanya informasi-informasi menarik. Makanya kita mendingan bacain dulu nih hari ini. Karena meskipun HUT DKI ini tidak mengurangi antusias kita untuk memberikan berita tentang para selebriti tanah air. Apalagi Benar. di hari ini bukan hanya ada yang berseteru yang di akhirnya di statusnya tetapkan sebagai tersangka, tapi ada juga yang lagi di mabuk cinta gitu. Banyak banget ya hari ini ya, beragam banget ya. Iya, bucin-bucinan juga ada juga prahara, lengkap banget nih Lengkap semeriah banget. baju aku hari ini. Cema juga ganteng banget. Jadi ini Putih, adalah hitam. baju adat Betawi ya. Betul, baju adat Keren Betawi. loh, lucu ini aku nih pakai kemeja encim. Tuh, kan tiap hari Cantik kayaknya tuh aku loh. tiap hari kalau pakai kebaya gini lucu nggak sih Cantik konsepnya? banget, lucu banget. Lucu banget ya netizennya. Ya udah kalau gitu kita ngebahas yang lucu-lucu, langsung kita bacain artikel yang ada di belakang ya. Tuh, ini ada itu Abang None. Abang lagi hamil ya. Nih kita bacain ya. Ria Ricis ngaku makin insecure saat hamil besar. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa? Aduh, ini kenapa? Apakah ini petanda bahwa sang suami udah melirik-lirik wanita lain karena dia udah berbadan dua ya kan? Kok sampai seorang Ria Ricis Bisa yang terkenal, insecure. YouTuber terkenal loh, Betul. secure. Nah, netizen mendingan langsung kita simak informasinya. Ini dia. Tapi ternyata Ria Ricis ini insecure bukan gara-gara Rianya tuh punya atau melirik wanita lain gitu loh. Tapi ternyata emang benar-benar dari bawaan bayinya sendiri. Kan biasanya kalau misalkan anak perempuan tuh ibunya tuh jadi kayak malah Centil. makin centil, senang Auranya dandan, lebih auranya keluar. keluar, Tapi ini gitu, beda suka kalau dandan. Ricis malah jadi insecure. Malah dia tuh Dan- suka pakai masker Betul. ya. Dan Rian malah kebalikannya. Dia menyemangati Ria jangan sampai insecure. Kamu tetap cantik kok walaupun kayak gimana. Luar biasa, Tengku Rian ini bucinnya, Masya Allah. Tapi kayak gini, yang namanya support suami ini penting ya. Di saat istrinya merasa insecure, dia tuh tetap mensupport. Bahwasannya memang Ria Ricis ini tanpa make up pun tetap cantik. Meskipun Betul. istilahnya kan orang tuh kalau udah hamil pasti badannya udah mulai banyak yang berubah, berat badan juga pasti bertambah. Itu pasti yang namanya percaya diri bakalan turun. Di sinilah peran seorang suami berperan ya netizen ya. Tapi apakah kalian sependapat nih dengan Daniar atau kalian punya pendapat yang lain? Langsung kita bacain komentar nih dari kalian ya. Yang pertama ada komentar dari Latar Vika. Mau heran tapi ini ibu, katanya gitu. Mau heran tapi ini ibu, maksudnya gimana sih? Mau heran tapi mungkin kalau perempuan itu memang berasa gitu ya, gampang insecure, terus suka kaget dengan segala sesuatu perubahan yang secara drastis. But it's okay Ria Ricis, nikmatin ini momen-momennya, karena nanti yang namanya momen meskipun nanti kita bakalan hamil ke anak berikutnya, tapi namanya momen yang sekarang ini tidak akan pernah terulang, jadi dinikmati Betul, aja dan lebih dinikmati aja. apa ya, self love aja gitu loh. Kalau misalkan perubahan badan tuh wajar banget, Pak. Apalagi seorang ibu hamil ya kan pasti berat badannya jadi Tapi bakalan naik dan lain tertutupi sebagainya. pasti ya dengan kebahagiaannya. nanti. Betul. Amin. Sudah kita lihat nih, komentar berikutnya. Datang dari Ronald ZLL. Pasti istrinya bangga katanya. Pasti bangga banget dong. Apalagi memiliki suami yang pengertian. Yes. Gitu loh, dengan insecure, istrinya punya rasa insecure. Tapi suaminya tuh tetap membuat istrinya tuh positive thinking. Tidak membuat khawatir dengan keadaan yang ada gitu loh. Jadi kayak tetap, kamu tetap cantik kok walaupun kamu kayak gimana pun. Kamu nggak akan tergantikan gitu. Mantap. Kita cek yuk netizen komentar yang terakhir nih. Ada komentar dari XSRMMS. Fans sama suaminya ya kak. Tuh karena memang Rian ini bukan cuma ganteng, tapi dia itu selalu mensupport istrinya. Kelihatan banget bucinnya. Bahkan sampai ini ada momen dimana waktu dia ini mau syuting gitu kan, tukang make upnya dikasih tahu, udah nggak apa-apa, nggak usah terlalu tebal make upnya karena tetap terlihat cantik. Memang kalau udah ngebahas Luar biasa tentang pasangan ya. ini tuh nggak pernah ada habisnya ya. Yang jelas pokoknya kita doakan semoga selalu diberikan kebahagiaan, yang paling penting diberikan kelancaran sampai nanti melahirkan. Amin. Aduh udah ngeliat yang bucin-bucin nggak mau. Kesel sendiri ya. Gak kesel sih, cuman kayak bertanya dalam diri aku kapan. Daripada aku bertanya-tanya kan mendingan langsung aja ya kita ke next topic ya netizen ya. Coba ada Sapose. Nih, Iko Uwais dipolisikan terkait kasus pengeroyokan. Ternyata ini pemicunya.
ini datang yang kemarin nih, katanya kan Iko Uwais sudah dipanggil kepolisian gara-gara Bukan dipanggil, dilaporkan gitu. gara-gara kejadian kemarin pengeroyokan. Aduh, apa itu kira-kira, masa seorang Iko Uwais ya kan yang terlihat biasanya itu kalem, aktor laga, ini berlaga sebenarnya di dunia nyata netizen. Langsung kita intip informasinya. Ini dia. Aduh, ini ada apa sih sebenarnya? Kok bisa-bisanya Iko Uwais yang kita kenal sendiri kalau misalnya dia tuh orangnya kalem, tahan emosi, nggak pernah ada masalah, terus tiba-tiba ada kasus ini gitu muncul ke permukaan. Aduh, ini yang namanya uang tidak memandang bulu ya. Ini cuma karena terkait tentang pelunasan pembayaran uang muka, desain interior. Serem nih seorang Iko Uwais dilaporin polisi. Ih, kalau biasanya kita kan ngeliat Iko Uwais tuh di film. Iya, pakai di film gitu kan. Ini Sekarang kenyataan. Iya rasanya. Aduh, netizen aku jadi deg-degan ini. Aduh, semoga kalau bisa dibicarakan baik-baik ya udahlah, baik-baik ya kan. Bicarakan selama ini kita kan taunya Iko itu kan orangnya ya teladan lah ya. Jauh dari gosip. Tahu ada gosip pukul orang. Wadidaw banget nih netizen. Pastinya kalian banyak yang kaget ya kan dan bertanya-tanya masa iya sih gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Langsung kita cek aja melalui kolom komentar nih. Yang pertama, ada komentar dari Nina Fazri. Haha, gimana ya rasanya dipukul sama Iko Uwais? Kalau aku mending dipukul cinta deh. Kebayang nggak sih? Apalagi kan kita tahu sendiri dia tuh sering banget olahraga, ya kan? Apalagi fight-nya tuh kuat banget gitu kan, jago banget. Terus kalau misalnya kayak mukul di kenyataan, mukul orang itu rasanya kayak gimana, bener-bener sakit kayaknya tuh. Ya. Kalau misalnya dia sendiri kebayang nggak sih rasa sakitnya kayak gimana berkali-kali lipat? Aku jujur daripada ngebayang rasa sakitnya, ini lebih sakitan kayaknya nanti kalau sampai dia ini diproses terus hukumnya. Jangan sampai masuk penjara, kan itu lebih serem netizen. Iya, jadi dia nggak bisa berkarya lagi ya. Tertunda juga ya. Udah kita lihat nih komentar berikutnya. Datang dari SARTK36. Lunya kurang ajar kali makanya kena keroyokan. Tuh, gimana tuh? Kayak banyak banget nih posisi dari netizen ya. Banyak yang mendukung Iko, banyaknya juga yang mendukung dari pihak sana. Karena gitu. memang kan pada saat kejadian Iko ini bukan sendiri. Dia bersama dengan satu orang temannya. Nah, kira-kira apakah ini juga seorang artis? Wih, tunggu netizen. Daniar akan hadir lagi di next ya untuk mengulik lebih dalam. Sambil kita baca ini komentar yang terakhir. Ada komentar dari Seya Otnanus. Iko Uwais main keroyokan, jangan canda lah. Satu lawan satu aja palingan babak belur. Karena memang pastinya banyak yang kaget. Karena seperti yang kita tahu, Iko Uwais ini salah satu artis yang jauh dari yang namanya gosip, dari yang namanya sensasi. Tahu-tahu muncul tuh biasanya kita dengar dia itu punya film terbaru, sama Hollywood lah, sama apa pokoknya karya-karya terbaru-baru kali ini loh. Nah ini kita shock ya, dan kita doakan aja semoga bisa segera menemukan titik terang yang terbaik. Kalau bisa diomongin secara baik-baik, kenapa harus melalui jalur hukum? Dan yang paling penting adalah bagaimanapun dan apapun alasannya, yang namanya kekerasan tidak diperbolehkan. Jadi kalian, apalagi ini terutama artis, public figure, jangan pernah ada yang berani melakukan kekerasan terhadap sesama ya. Jadi udah dewasa, harus lebih bijak lagi, jadi harus lebih dipikirkan lagi. Berita tadi menutup perjumpaan kita di segmen kali ini. Tapi jangan khawatir, kita ada informasi-informasi lainnya pastinya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di CNN Celebrity and Netizen Special HUT DKI Jakarta. Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen Special HUT DKI Jakarta. Bentar, ini ada apa sih sebenarnya? Kok udah ada keributan seneng gini bukannya aja? Seneng apa ya? Ini seneng karena HUT DKI Jakarta, tapi shock sama beritanya. Karena kan kemarin kayak kelihatan adem ayem, romantis. Aku pikir pacaran. Kok tahu-tahu sekarang gebuk-gebukan. Ada apa sih? Tapi apa ya? Dua-duanya tuh malah klarifikasi kayaknya. Kevinnya bilang kalau misalkan dari pihak wanita yang melakukan penganiayaan, tapi sebaliknya dari pihak wanita juga bilang kalau misalkan Kevin yang melakukan penganiayaan. Jadi perang status. Yang benar yang mana sih sebenarnya? Kevin Hillar jadi korban penganiayaan dan resmi melaporkan pelaku ke Polres Bogor. Belakangan ditambah lagi dengan mereka perang status gitu kan. Cuman pertanyaannya, perempuan zaman sekarang ini lumayan berani ya. Jago gitu loh, mukul-mukul kayak gitu kan serem ya. Padahal sudah kita lihat nih, yang namanya inisial SK itu kan kalau dilihat kayaknya dia elegan, diem, anteng. Wih, ternyata berani. Aduh, aku ini jadi bertanya-tanya, ini beneran atau hanya sensasi ya kan? Tapi semoga enggak lah ya, serem nih. Karena tadi udah ngomongin gebuk-gebukan, ini terus juga ada lagi gebuk-gebukan juga gitu. Iya, jangan ya netizen, jangan dicontoh ya. Langsung kita baca ini kolom komentar. Yang pertama ada komentar dari Novianti. Apaan? Bucin kok jadi gini? Karena memang kemarin itu kayak tiap hari mereka itu memposting. Bahkan udah datang ke rumahnya, ketemu orang tuanya. Kita pikir udah serius, ternyata salah.
ternyata ada sesuatu di balik itu semua ya. Yaudah kita lihat nih komentar berikutnya. Datang dari Rahmade, katanya mau mendampingi sampai sembuh. Pret katanya, ya kan namanya juga masalah ya. Setiap manusia pasti ada masalahnya masing-masing. Mungkin ini hanya apa ya, masalah kecil bisa dibicarakan lagi. Jangan sampai lapor-laporan. Soalnya serem kalau misalnya udah lapor-laporan polisi gitu. Iya, karena sampai sekarang juga masih belum tahu nih, beritanya masih simpang siur. Yang jelas masing-masing pihak itu merasa benar dengan pendiriannya masing-masing. Betul. Kita lihat aja netizen ya. Komentar yang terakhir nih, ada komentar dari Nov O11, kok bisa gini sih padahal ikut senang lihat kebersamaan kalian. Semoga masalahnya cepat selesai. Amin. Amin, tentunya kita juga doakan yang terbaik. Kalau bisa diomong manusia dewasa, kalau bisa diomongin segala sesuatu dengan baik-baik, kenapa sih harus melalui jalur hukum? Apalagi keduanya ini kalau kemarin kita lihat itu udah kayak kelihatan sebagai couple goal gitu kan. Bener Tahu-tahu ternyata ada kejadian nih sampai yang namanya saling pukul. Makanya semoga kita doakan segera selesai, jangan ada lagi ya kekerasan. Sekali lagi nih, yang kekerasan apapun alasannya tidak diperbolehkan. Betul banget. Udah Oke. kayak ngomongin ini masalah kekerasan kayak gini udahin aja lah ya. Iya. Capek banget soalnya. Tapi masih ada nih satu berita lagi. Ya. Kita lihat artikelnya di belakang. Resmi jadi tersangka, Tiara Marlene santai umbar senyuman di sosial media. Aduh, yang satu ini, yang tadi kekerasan, yang ini Yang udah ini jago dilapor. keluar ya kan, dan udah resmi menjadi tersangka. Nah, kira-kira seperti apa sih kronologi selengkapnya? Ini dia. Ini salah satu ya kan pembelajaran buat Tiara. Mungkin kedepannya jangan terlalu berkuar-kuar apalagi mencampuri urusan orang lain. Karena Tiara ini tuh sering banget mencampuri urusan yang seorang almarhum gitu kan, Vanessa Angel. Sampai sekarang kayak masih terus-menerus gitu. Dan sampai akhirnya Haji Faisal geram sendiri dan melaporkan Tiara ke polisi. Ingat, Indonesia ini ada UU ITE, jadi kalian harus lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Harus tahu nih yang namanya norma-norma itu harus tetap diterapkan. Betul. Apalagi kalau udah sampai kalian itu mencantumkan nama seseorang, harus siap nih dengan konsekuensinya. Kayak sekarang tuh, udah tetapkan jadi tersangka. Semoga nih yang kayak gini-gini jadi pelajaran ya, bukan cuma Tiara Marlene, buat semuanya, buat para netizen yang suka komentar-komentar jahat. Ingat, ada undang-undang ITE, dan ingat kalian tuh juga punya hati, artis-artinya juga punya hati, jadi harus tetap dipakai ya. Netizen harus pintar ya, jangan mau main Eke ya. Yaudah, bacain komentar nih coba dari siapa? Komentar pertama datang dari Mike Filias Eka Putri. Baru seru nih katanya. Emang nih kayaknya salah satu hal yang ditunggu-tunggu sama netizen di rumah ya. Karena udah geram juga netizen Baju gitu loh. orange. Baju orange, tapi kan Tiara juga santai-santai aja pakai baju itu. Mulutnya boleh senyum, hati deg-degan kayaknya ya. Kita cek yuk komentar berikutnya nih, udah ada siapa nih? Ada Chris Chandra, akhirnya pakai baju orange. Congratulations. Iya, kayak banyak yang senang sama Tiara Marlene kalau waktu dia udah jadi baju orange gitu kan. Makanya lain kali hati-hati sama mulut ya. Zaman sekarang mah mulutmu harimaumu. Betul banget. Coba kita lihat nih komentar berikutnya. Datang dari Maum Dinar 3. Emang pantas orang seperti itu dikasuskan, bahkan sampai masuk penjara. Apalagi menghina orang yang sudah meninggal. Hati-hati dengan apa yang kau ucapkan. Mbak senjata makan tuan, katanya. Benar. Kita tuh harus berhati-hati dalam bertindak, berucap. Jangan sampai merugikan diri sendiri ya kan. Apalagi udah lapor-laporan ke polisi dan sekarang ditahan. Yang rugi siapa? Kita juga gitu. Nah, intinya adalah harus bertanggung jawab sebagai manusia dewasa. Jawab nih, kemarin kan kayak begitu, udah siap belum masuk penjara, udah siap belum pakai baju orange. Aduh, pokoknya ya udah sekarang selamat mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Sekali lagi jangan dicontoh netizen yang kayak gini ya. Harus tetap tahu norma-norma hukum-hukum yang ada di Indonesia. Udah capek kayaknya ngomongin masalah tahan-tahanan, lapor-laporan. Dan ternyata berita tadi juga menutup perjumpaan kita kali ini. Tapi sebelumnya Cema dan Daniar mau mengucapkan selamat ulang tahun buat DKI Jakarta yang ke-495. Yes. Oh, selamat ulang tahun. Semoga semakin maju lagi ke depannya dan warga-warganya juga semakin rukun-rukun. Pokoknya doa yang terbaik untuk Jakarta. Betul sekali. Oke netizen, gak berasa nih kita udah di penghujung acara. Tapi sebelum pamitan nih, Daniel dan Cema mau ingetin buat kalian di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Meskipun sekarang pemerintah udah boleh nih yang namanya lepas masker, jangan pernah lengah ya, karena COVID itu masih ada. So, penting banget nih kalian untuk selalu mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema. Dan Daniar undur diri. Jangan lupa ya untuk nonton CNN the next episode only on MNC Channel. Bye-bye.
pasang pelita ya sayang, pasang pelita ya